Kita sedang menyaksikan video tentang panen kurma di kebun wisata Pasuruan. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pemaparan dari Ibu Rusti. Disilakan Ibu, mohon 15 menit, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Meti. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurma, bahagia sejahtera dunia akhirat. Alhamdulillah pada siang hari ini, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk ikut bergabung pada workshop kali ini di tempat kami kebun wisata kebun kurma Kabupaten Pasuruan. Di wisata kebun kurma ini kami berdiri pada tahun 2016. Kebetulan beliau yang punya menggagas ini adalah orang tua saya, beliau Bapak Haji Muhammad Ruslan, dan beliau sudah meninggalkan kita semua di tahun 2017. Belum sempat melihat hasil apa yang sudah beliau tanam, yang beliau inginkan ada di kebun kami ini. 3 hektar. Kemudian sampai saat ini, mohon PowerPoint-nya Pak, Bu Meti. Halo? 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 Mohon maaf, ada gangguan. Nah, kebun kurma kami berada di Desa Sukorjo, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dulu tanah ini tandus,
bekas kalian C dan kita manfaatkan. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Selanjutnya Bu. Kebun kurma kami ini terintegrasi dengan wisata, sehingga kami tidak murni hanya kebun, tapi ada beberapa wahana yang kami siapkan yang ada di kebun ini untuk kegiatan harian kami. Dan di kebun kurma kami ini tidak murni hanya kurma yang kami tanam, tapi ada beberapa pohon Al-Quran yang kita tanam di tempat kami. Di kebun tanaman kurma ada 563 pohon. Dan di sela-sela itu kita juga ada pohon-pohon asli tumbuhan dari Indonesia. Nah, perkembangan tanaman kurma di wisata kebun kurma, asal pohonnya yaitu kami pemindahan dari berbagai pohon yang ada di kota di Jawa Timur, di Pulau Jawa Timur, di Pulau Jawa. Ada yang kami ambil dari daerah Jawa Barat dan yang terbanyak adalah dari Jawa Timur. Sekitar kita yang kita ambil, yang kita pindah ke tempat kami dan alhamdulillah semuanya berbuah. Dan ada juga yang dari Thailand asli, yang semai dari biji dan kultur jaringan tentunya kita juga ada. Dan perkembangan generatifnya sudah mulai berbunga di tahun 2017. Memang awalnya di tempat kami itu viralnya karena berita hoak yang beredar di media sosial bahwa tanaman kami berbuah seperti yang ada di Thailand. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah di tempat kami bisa berbuah. Sampai saat ini ada 49 pohon yang sudah berbuah. Tentunya ada yang terus-menerus jenis kurma, Najwa, Barhe, Sultana, Hulu, Khalas, Mej. Perkembangan dari masing-masing ini juga punya spesifikasi tersendiri, berbeda-beda dari pohon yang satu dengan yang lainnya. Next. Untuk Honami, kami peroleh dari kultur jaringan. Untuk yang lainnya, ya seperti yang kami sebutkan tadi. Untuk perawatan pohon kurma yang terutama adalah pengairan yang cukup. Di tempat kita ini tentunya karena dulu lahan bekas galian C, tentunya air sangat sulit sekali, sehingga kita menggunakan sumur bor yang tentunya untuk mensuplai di tempat kami ini. Satu pohon membutuhkan kurang lebih 200 liter air per minggu. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa memenuhi itu semua. Dan tentunya kalau pengairan yang kita kekurangan adalah di musim kemarau, kalau musim penghujan, kendala kita adalah di gulma. Kita rebutan ya, kadang-kadang tidak mampu, kadang kewalahan lah dengan gulma yang ada di tempat kami. Untuk pengendalian hama dan penyakit tentunya sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agung dan Pak Ismail, tadi sudah dijelaskan. Saya kira kan itu memang kendala kita di semua penggiat kurma yang ada di Indonesia ini. Hambatan yang ada adalah Kuangwung ini. Tempat kita dekat dengan ternak ayam, otomatis itu sangat mengganggu tempat kita. Dan seringkali kita lakukan kalau pagi itu inspeksi pohon untuk melihat pohon mana yang banyak kewangbungnya. Tentunya kalau kita habisi 100% gitu tulas kebun kami masih punya kendala di situ. Dan kami nanti minta masukan dari Bapak Ibu semuanya agar di tempat kami bisa meminimalisir
wong-wong yang ada di tempat kami. Tentunya hama dan penyakit ini saya rasa Bapak-Bapak Ibu yang lebih pengalaman daripada kami. Next. Itu contoh dari penanganan aplikasi melakukan perbaikan agar di tempat kami dalam memberikan merantas hama ini lebih efisien lagi. Tentunya pemupukan yang ada di tempat kami kita lakukan dengan pupuk organik dan non-organik. Untuk pemupukan anorganik, lubangnya melingkar sedalam 20 cm dengan jarak 30-50 cm. Pupuk diberikan secara merata di dalam lubang dan lubang ditutup kembali dengan tanah kemudian disiram sampai kondisi jenuh. Untuk pupuk organiknya dicampur merata dengan radius 1 meter sedalam 30 cm. Untuk sekitar tempat kita manfaatkan, kita kerjasama dengan ternak ayam di sebelah kita, juga menggunakan yang lainnya juga yang ada di sekitar kita. Tentunya untuk pemupukan ini memang tidak sedikit biaya yang kita keluarkan karena kita harus secara kontinu melakukan pemupukan ini setiap yang untuk organiknya setiap 6 bulan sekali. Next. Bu ketahui bahwa saat ini kita live langsung di kebun kami. Di belakang kami ini adalah kurma KL1 yang buahnya fasenya ada 2 fase yang ada di belakang ini. Tentunya tadi sudah dijelaskan fase-fase dari pohon buah kurma ini hababuk yang ada di belakang kita ini di fase hababuk dan rutop serta tamar. Yang lainnya mungkin nanti bisa ada di sebelah kita yang kemarin. Di depan kita juga buah dan besar. Untuk penanganan fase generatif ini, buah pembungaan, ada masa polenisasi, tentunya tadi juga sudah dijelaskan, sudah tadi lebih jelas oleh Bapak-Bapak Pak Agung dan Pak Ismail tadi. Begitu juga untuk perawatan bunga, karena kami ya tentunya kadang-kadang yang masalah buat kami adalah pas hujan, setelah pembuahan, setelah polenisasi, perkawinan, ada hujan. Dan itu yang sering kali terjadi di sini, akhirnya rontok. Dan itu kendala kita adalah di situ. Untuk bunga jantan kita selama ini kita ambil dari luar, karena masih belum mampu untuk produksi di bunga jantan. Dan mungkin Bapak Ibu peserta pada siang hari ini apabila kelebihan bunga jantannya bolehlah kirim kepada kami. Kami sangat kekurangan sekali untuk proses polenisasi dan atau perkawinan di bunga betina kami. Saya kira tadi untuk fase pemanenan, fase daripada kurma ini sudah dijelaskan dan tadi sudah jelas lebih lengkap mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, ini panen buah yang kita lakukan sudah di season 5 kali ya. Pertama kali yang melakukan panen itu Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf. Dan selanjutnya kami dengan para penggiat kurma yang ada di sekitar kami, terutama kami mendapat dukungan penuh dari petani kurma dari Kediri, bersama-sama melakukan pemanenan bersama kami untuk juga memberikan motivasi kepada para penggiat, para pemula petani kurma untuk
termotivasi bahwa kurma itu di Indonesia bisa berbuah seperti di tempat asalnya. Dan alhamdulillah buah-buah yang ada di tempat kami kadang-kadang kami kewalahan untuk permintaan dari para pengunjung yang hadir mengunjungi tempat kami. Next. Itu yang ada di gambar adalah kurma halas. Jadi macam-macam. Satu pohon dengan berbagai warna. Kadang itu hijau, kuning, dan merah. Yang ada di satu pohon. Alhamdulillah yang terus-menerus itu ada 3 pohon. Alhamdulillah tempat kami sesuai dengan di kita edukasi dan wisata halal, maka kami sudah alhamdulillah terima kasih diberi kepercayaan untuk melakukan edukasi kepada teman-teman para penggiat kurma beberapa kali workshop yang dilakukan di tempat kami. Dan kami juga dikunjungi Bapak Mr. Kolak yang punya KL1. Begitu juga dengan Insinyur Abdul Al-Jawad Ebrat dari Mesir. Beliau juga hadir ke tempat kami dan teman-teman penggiat kurma lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat workshop pertama itu sampai yang Aceh, dari Aceh sampai Sulawesi, alhamdulillah bisa hadir di tempat kami. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga kurma. Mohon maaf Bu Rusti, waktunya 5 menit lagi. Bisa tumbuh dan berkembang seperti next. Pada saat pelatihan kita juga langsung praktek lapangan sehingga para peserta bisa melihat secara langsung cara penanaman yang benar di menanam kurma di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan tempat kami seperti yang kami sampaikan di depan bahwa kebun kami berintegrasi dengan wisata dan pendidikan. Oleh karena itu kami tidak hanya fokus di kebun, kami juga fokus di wahana-wahana lainnya agar para pengunjung tidak bosan hanya melihat berkeliling begitu saja, tapi sambil melihat kurma, kebun kurma, sambil juga berwisata. Di tempat kami ada tempat untuk manasik mulai dari miniatur Ka'bah untuk pembalangan dan juga untuk tempat sa'i sudah kita siapkan. Jadi benar-benar kita seperti nuansa di Timur Tengah. Kita juga pernah melakukan kirap kurma di saat itu tahun 2018 saat Muharram, dan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf kami belum bisa memberikan yang maksimal pada siang hari ini, tapi kami bersama-sama akan terus melakukan belajar bersama para ahlinya. Kebetulan kami juga dibantu Bapak yang saya anggap sebagai Bapak saya, beliau yang selalu membimbing saya. Ada 2 orang Bapak di sini yang selalu memotivasi saya agar di kebun ini terus bisa berkembang lebih baik dan bisa memajukan kurma yang ada di Indonesia. Terima kasih. Akhirat, salam kurma, salam bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.